Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man nawayna najtami wa najlisu fi hadzal makanil mubarak bi amrillahil maktufi fi kitabihil munazzali ala nabi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun biftiqari rahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa syarafihi li ijabati du'ana wa salamatina wa tahsili maqasidina wa qadi jami'a wa ijina wa salamatina min wasyayatin min al-insi wal jin wa khususan Imam Nawawi al-Bantani syuja'an rahmatullah assalamu wa maghfiratuhu wa afu wa fadluhu wa karamu wa syarafu alaihim wa afadhu ada alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim karamatihim wa nafa'na bi ulumihim bid dunya wal akhirah bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para masyayikh, para guru ngaji, para asatid, wabil khusus segenap jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita, memilih kita, membimbing kita malam hari ini dapat menghadiri undangannya, yaitu untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib. Alhamdulillah telah kita laksanakan dengan berjamaah yang kita rangkai dengan kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini, mulai dari kita persiapan berangkat hingga tempat ini dan pada akhirnya kita kembali ke rumah kita masing-masing, semuanya distempel sebagai ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah nugrahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memercik, menetes, mengalir kepada kita berbentuk syafaat yang dapat kita gapai dalam kehidupan kita, baik di dunia, di alam barzah, lebih-lebih kelak di yaumil akhir, yang mampu mengantarkan kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah, sama-sama berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita berada di malam pertama sepertiga akhir bulan Sya'ban, bulan yang disampaikan oleh Rasulullah, fadlu sya'banah ala syairis suhur kafadli ala sairil anbiya'i. Jadi keutamaan bulan Sya'ban ini dibanding bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan itu seperti keutamaan aku di atas para nabi dan rasul. Nih kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah dan paling banyak dipuasai oleh Rasulullah dibanding bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Dan Rasulullah menjelaskan, man addama sya'banah, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, lalu kemudian menunjukkan bentuk takwanya kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi larangan-larangannya, wa amila bi ta'atihi, lalu kemudian diwujudkan dengan melaksanakan bentuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah, wa amsaka nafsahu anil maksiyah, di bulan Sya'ban ini berusaha menjaga dirinya dari berbagai macam maksiat dan kedurhakaan kepada Allah, maka bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu dzunubahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amanahu min kulli ma yakunu, maka Allah akan mengamankannya, akan menjaga dan memeliharanya dari berbagai macam yang ada pada tahun tersebut, yaitu minal balaya wal amradi kulliha, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bencana
dan musibah dan penyakit semuanya di tahun tersebut. Min kulli ma yakunu fi tilkas sana, dari semua yang ada di tahun tersebut, kata Rasulullah, kalau memuliakan bulan Sya'ban. Salah satunya kita bersyukur kepada Allah memuliakan bulan Sya'ban malam hari ini, khususnya di hari atau malam pertama 10 ketiga, yaitu seperpuluh pertama, seperpuluh terakhir malam pertama kita ini memuliakan Sya'ban dengan kita ngaji. Kita memuliakan Sya'ban dengan kita ngaji. Ini luar biasa, kata Rasulullah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita telah membahas yaitu tentang munabbihat, peringatan-peringatan yang luar biasa yang di sini kata Imam Nawawi wa jumlatal maqali, yaitu semua jumlahnya yang terdapat di dalam kitab Nasaibul Ibad ini yaitu mi'atani wa arba'ah asyarata. Jumlah semuanya keterangan munabbihat, peringatan-peringatan yang ada di dalamnya ini yaitu terdiri 214. Khamsatun wa arba'una, adapun 45-nya yaitu hadis. Jadi al-akhbaru, adapun yang maqal ini yang terdiri dari sabda Rasul itu terdiri 45 hadis. Wal bawaqi, adapun selebihnya yaitu asarun, pernyataan para sahabat dan pernyataan yaitu para tabi'in di sini. Makanya yang disampaikan oleh Rasul, kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah wa juz'un wahidun fil jannah, dari 73 kelompok. Kemudian yang wasna wa sab'una finnar, 72 kelompok umat Islam semuanya berada di neraka, yang satu berada di dalam surga, kata Rasulullah. Ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, kelompok yang satu yaitu man ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang melestarikan dan mengikuti apa yang telah kucontohkan dan yang dicontohkan oleh para sahabatku. Ini kata Rasulullah. Jadi bukan hanya Al-Quran, hadis, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh para sahabat lalu kemudian gak diikuti. Bukan yang seperti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikenal Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang melestarikan, mencontoh, menjaga, memelihara apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kemudian para tabi'in yang juga tetap melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa ana, kata Imam Nawawi, adapun saya al-an, saat ini, ya berarti kita sekarang ini. Kalau dulu Imam Nawawi yang menjelaskan ini, uridut tabarruka bi'idyani hadisaini. Saat ini kata Imam Nawawi, saya ingin yaitu mendapatkan keberkahan dengan apa? Bi'idyani hadisaini, dengan mengetengahkan dua hadis syarifah ini yang mulia keduanya, jalilah ini yang agung keduanya. Kenapa? Karena dua hadis ini adalah hadis qudsi yang langsung disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadisul awal, adapun hadis yang pertama di sini ajazani bihi, yang telah diijazah, yang diijazahkan kepadaku yaitu oleh al-allamah, orang yang sangat alim. Jadi kalimat allama ini sigat mubalaghah. Kalau alimun orang alim, kalau al-allamah sangat alim, minimal hafal hadis yaitu 2000 hadis al-allamah namanya. Ya, jangan kita nyebut belum 2000 hadis sudah wah al-allamah, belum, ini minimal hafal 2000 hadis baru allamah. Kalau faqih minimal itu 200.000 hadis baru faqih di situ. Kemudian disebut syekh itu hafal 6 kutubus sittah, 6 kitab hadis baru disebut dengan syekh, hadratus syekh di situ. Siapa al-allamah ini? Asy-Syekh Muhammad Khatib, yaitu Muhammad Khatib Asy-Syami yang berkebangsaan Sam, Sumal Madani, kemudian Madani Al-Hambali yang mengikuti madhab Hambali. Wa adapun Muhammad Khatib Asy-Syami ini adalah Ibnu Utsman bin Abbas, putranya Utsman, putranya Abbas, kemudian putranya Utsman lagi, an masyayikhi, yang nyambung dari guru-guru mereka semua. Jadi an masyayikhi dari guru-guru mereka, muttasilan yang nyambung ila Abi Dzarrin Al-Ghifari. Hadis ini nyambung dengan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. An Rasulillah, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fima tentang keterangan yarwi yang beliau sabdakan, yaitu an rabbihi. Hadis ini langsung diterima beliau dari Tuhan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Azza yang maha perkasa, wa jallah dan maha agung. Qala Allah taala, Allah berfirman kepada beliau. Jadi kalau Allah langsung menyampaikan kepada Rasulullah itu hadis qudsi namanya. Kalau lewat malaikat itu namanya firman-firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Apa penyampaian Allah di sini, panggilan Allah? Kita semua berarti sekarang yang dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Ini Allah menegaskan, ini sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu dzulma ala nafsi. Aku sendiri mengharamkan melakukan kezaliman terhadap diriku, terhadap melakukan kezaliman terhadap melakukan kezaliman terhadap hamba-hambaku. Aku saja mengharamkan, kata Allah. Sehingga Allah menjelaskan, wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid. Wa ma kana, tidaklah Allah itu, wa ma kana rabbuka, tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad, bidzallamin, itu sangat zalim, lil abid, terhadap hamba-hambanya. Allah saja enggak zalim, Pak. Allah saja ini tidak akan menyiksa hambanya yang taat dan tunduk dan mau mendengarkan perintah Allah. Makanya Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, wa ma kana rabbuka mu'adziba wa ma kana rabbuka mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menimpakan bencana, tidak akan menimpakan musibah, tidak akan menimpakan berbagai macam penyakit selama hamba-hamba Allah, selama umat Muhammad, selama kita yang hadir ini masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hadir ke masjid, Allah malu menimpakan musibahnya. Malah bukan dilarang ke masjid, Pak. Orang yang datang ke masjid itu oleh Allah malu menimpakan bencana. Bukan hanya orang yang datang ke masjid, orang-orang yang ada di sekitar orang yang menamurkan masjid, Allah malu masih menimpakan adabnya, menimpakan penyakitnya, Pak. Makanya ini yang oleh setan pelan-pelan tapi pasti umat Islam yang tunduk dan taat kepada Allah pelan-pelan tapi pasti mau dijauhkan dari masjidnya, mau dijauhkan dari tempat yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah disampaikan oleh Rasulullah, ahabbul makani fi wajhil ardi, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini masajiduha, tempat yang dibangun masjid, Pak. Tempat yang dibangun mushola untuk sujud kepada Allah, tempat yang dilaksanakan dzikir dan majelis taklim, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelan-pelan tapi pasti umat Islam mau dijauhkan dari masjidnya, dari majelis dzikirnya, dari majelis taklimnya oleh setan. Jadi ketika ada manusia yang begitu, berarti ini manusia yang kena penyakit setan, Pak. Karena Allah bilang setan bukan hanya jin. Wa kana lil insani syai'a wa kana lin nabiyyi lil mu'minina syayatinal insi wal jinni. Jadi orang yang beriman, para nabi dan orang yang beriman selalu diikuti oleh setan untuk disesatkan. Setan dari apa saja? Insi pertama dari manusia, wal jinni kemudian jin. Jadi yang paling membahayakan umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, melestarikan sunnah-sunnah Rasul dan para sahabat, yaitu setan yang dari manusia, Pak. Karena ini yang paling cepat menimbulkan bencana, cepat laporan, cepat ngeblot ini akhirnya jadi bencana. Makanya kita oleh Allah diperintahkan, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin. Ya Allah, jangan kau timpakan bencana yang harusnya kau timpakan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang syirik. Jangan kau timpakan kepadaku gara-gara kau marah kepada mereka, ya Rabb. La taj'alna fitnatan, jangan kau jadikan sasaran kami bencana yang akan kau timpakan kepada mereka. Ini ada yang doanya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Pak. Nah, ini dua hadis yang disampaikan langsung an Rabbihi, dari Tuhan, ya, dari Tuhannya Rasulullah, yaitu Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Yaitu ismun liddatil wajibil wujud al mustahiqqi lil mahamidi. Allah itu namanya zat yang wajib adanya, yang berhak atas segala puji, al mustahiqqi li jami'il mahamidi, yang berhak atas segala puji dari berbagai macam aspek. Allah itu berhak untuk dipuji.
Sambian ngelihat masjid, bagus sekali masjid. Subhanallah, betapa hebatnya Allah. Kenapa? Karena bikin kecerdasan arsitek yang bagus sehingga melahirkan karya masjid seperti ini. Ngelihat manusia cantiknya luar biasa. Subhanallah, betapa hebatnya Allah. Yaitu apa? Menciptakan manusia yang namanya perempuan cantik, padahal sama bibitnya dengan kita, yaitu nutfah. Jadi Allah dari berbagai macam, mau dilihat dari segi manapun yang kita lihat, Allah sungguh luar biasa, patut dan berhak, wajib untuk dipuji itu. Nah, ini Allah melarang dirinya Allah untuk zalim terhadap hambanya. Waja'altuhu bainakum muharraman. Waja'altuhu, kata Allah, kujadikan zalim itu bainakum, di tengah-tengah kalian, muharraman, kuharamkan. Jadi kalian kuharamkan melakukan kezaliman. Banyak zalim, Pak. Khususnya zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap keluarga, zalim terhadap saudara, zalim terhadap tetangga, zalim terhadap organisasi, bahkan zalim terhadap bangsa dan negara. Diharamkan oleh Allah di sini. Waja'altuhu bainakum muharraman. Zalim itu kuharamkan dikerjakan di antara kalian. Makanya jangan saling menzalimi. Karena itu yang dilarang oleh Allah. Allah saja yang menciptakan alam semesta ini, yang ngasih hidup alam semesta ini, yang ngasih mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki kita bisa berjalan. Allah saja enggak menzalimi kita. Oleh karenanya bagaimana kata Allah? Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Karena ini yang akan mengantarkan kalian mendapatkan laknat dari Allah, dan akan mengantarkan kalian dijebloskan oleh Allah terhadap kesengsaraan hidup, baik di dunia, di alam barzakh, lebih-lebih kelak di alam akhirat. Kalau sudah dijebloskan ke dalam penjaranya akhirat, Allah naudzubillah min dzalik, Pak, la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Kalau sudah masuk di dalam penjaranya Allah yang akhirat, maka tidak akan merasakan yang namanya mati dan namanya hidup. Kenapa kok Allah bilang la yamutu fiha, kamu enggak akan merasakan mati? Karena benar-benar merasakan sakitnya luar biasa, Pak. Rasulullah di saat Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang menghancurkan kepalanya, terus menerus menjerit sakit, tapi tetap dihancurkan kepalanya. Siapa ini? Orang yang tidak menjaga apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Cenderamata yang didapatkan langsung oleh Rasul dari Allah dititipkan kepada kita, enggak dijaga, maka besok menghancurkan kepalanya sendiri. Rasulullah bertemu lagi dengan orang yang ini kukunya dari baja dari neraka, menghancurkan mukanya, dihancurkan mukanya, nangis menjerit, tapi masih dihancurkan terus. Kemudian yang dimakan apa, Pak? Selain menghancurkan mukanya, yang dimakan itu bangkai. Sudah banyak ulatnya, dah bau, dimakan, mukanya dihancurin terus. Siapa ini ya Rasul? Ya Jibril. Ini ciri umatmu ya Rasulullah, yang suka ngomongin kekurangan tentang. Makanya Pak, jangan ngurusi orang lain. Makanya orang yang beruntung, kata Rasulullah, tuba liman saghala aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung hidup di dunia ini orang yang sibuk ngurusin kekurangannya, ngurusin kejelekannya sendiri, enggak sibuk ngurusin tetangga. Kalau ngurusin tetangga, besok mencakar dengan cakar baja yang dari neraka, yang dimakan bangkai. Ini orang zalim di dunia, Pak. Zalim namanya, besar dosanya. Kenapa? Karena oleh Allah bagaimana? Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan. Makanya jangan sampai menggibah satu dengan yang lainnya, jangan membicarakan kekurangan tetangga yang lainnya. Kenapa? Karena kalian masa senang, kalian suka kalian makan bangkai saudara sendiri, maka besok akan makan bangkai, mukanya dicakar dengan cakar baja yang dari neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini ciri salah satu kedzaliman yang kita lakukan di dunia. Lagi salah satu kedzaliman yang dilarang oleh Allah, mencurigai orang lain membawa penyakit. Gak mau salaman, pakai gini nih sekarang. Setan ngajari begini sekarang. Padahal Rasul ngajarin ketika bertemu selain assalamualaikum fayatasafa,
Nih, jabat tangan yang benar begini. Kenapa? Ghafarallahu dunubahu qabla ayyafatafarraqa. Sebelum ini dilepaskan, dosa-dosanya diruntuhkan oleh Allah. Dan dosa ini yang kata Rasulullah penyebab penyakit hidupmu, penyakit hatimu, penyakit jasadmu. Rasulullah menjelaskan, ala adallukum ala daikum wa dawaikum. Maukah kalian ku sampaikan tentang penyakit dan obat yang kalian miliki? Qalu bala, nggih ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Inna da'akum dunubakum. Penyakit kalian itu adalah dosa-dosa yang kalian lakukan. Dosa numpuk. Itu yang akan menggerogoti hati kita, yang pada akhirnya jiwa akan menyebabkan fisik, Pak. Awalnya memang ini rohani yang kena penyakit, tapi pada akhirnya akan menyebar terhadap fisik kita, saraf kita, otot kita, memori kita kena penyakit. Dan ketika kena penyakit, itulah disebabkan karena dosa-dosa kita. Makanya kalau salaman runtuh, maka penyakit akan runtuh. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasul. Setan tahu itu. Makanya pelan-pelan tapi pasti dipengaruhi manusia, dipengaruhi agar enggak mencontoh sunnah Rasulullah. Nih yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian apa obatnya kata Rasulullah? Mau tahu kalian obatnya apa? Inna dawa'akum istighfarukum. Obatnya kalian minta maaf, minta ampun kepada Allah. Sesama kita saling meminta maaf. Jadi uluran tangan ini sebagai bentuk kita minta maaf terhadap sesama akan runtuh, akan menjadi obat dalam kehidupan kita. Ini panggilan Allah yang pertama. Mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjutkan. Ini panjang sekali ini. Panggilan Allah panjang sekali di sini. Ini panggilan pertama, urusan zalim. Mungkin ada yang mau nyambung dulu? Ada itu, kayaknya ada yang mau maju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang penjelasan Pak Ustaz berkaitan dengan protokol kesehatan. Saya maksud dengan penjelasan Pak Ustaz tadi, mohon lebih penjelasan lagi bagaimana dari protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dari dulu 14 abad yang lalu sudah ngajarin kita ini bersesu. Orang kalau suci pasti kalau bersih belum tentu Makanya bab pertama kitab fikih dari 4 madhab maupun sampai yang 5 madhab, 7 madhab, bab yang pertama itu bab toha. Bab kita ini bersesu. Kalau sudah suci badan kita, pasti akan membuat kita al-fikrus salim fi jismisa. Di dalam kitab Ta'limul Mutalim disampaikan jiwa, memori, hati yang suci, yang bersih itu berada di dalam fisik yang Makanya Rasulullah mengajarkan kita bab toha. Solat tidak sah kalau kita enggak Coba persyaratan syarat sahnya solat yang pertama diletakkan suci dari berbagai macam najis. Badan harus suci, pakaian harus suci, tempat harus suci. Lalu kemudian kalau badan terlepas dari lagi hadas besar dan hadas persyaratan syarat sahnya solat harus suci dulu. Jadi Islam sudah mengajarkan tentang suci. Dijamin. Apa coba kata Rasulullah ketika berwudu? Fa idza ghasala yadayhi, ketika seorang muslim mukmin mau salat membasuh kedua tangannya, bagaimana? Saqata dunubuhu min yadayhi ma'a sukuti akhiril maka akan berjatuhan ini dosa-dosa ini yang ditimbulkan oleh tangan gara-gara korupsi, gara-gara bukan haknya dipegang, bukan istri dicolek. Ini dosa ini yang menyebabnya bukan hanya penyakit jiwa, lalu kemudian melahirkan bencana. Ketemu suaminya, kok kau nyolek istriku kau? Banyak kan kemarin kan yang masuk di media, penggal kepalanya, dicelurit gara-gara bukan istrinya dicolek. Itu penyakit kotor, itu dilarang oleh agama.
Dan ketika kita ini berwudu, maka berjatuhanlah yang ditimbulkan oleh tangan, yang ditimbulkan oleh kepala, karena mata melihat bukan haknya, mulut membicarakan yang bukan yang seharusnya dijauhi, telinga mendengarkan yang semestinya enggak didengar, kaki berjalan yang semestinya bukan tempatnya. Ketika ini dibasuh, saqata dunubuhu, seluruh ini akan berjatuhan, kata Rasulullah. Bersamaan apa? Bersamaan dengan jatuhnya air, bahkan ma'a sukuti akhiril ma'i, bahkan bersamaan dengan jatuhnya air yang terakhir berjatuhan dosa-dosa. Ketika sudah dosa ini berjatuhan, maka akan menjadi kalau sudah suci penyakit Allah yang bilang walillahi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun, kata Allah. Seluruh makhluk langit dan bumi sampai dabbatin termasuk virus COVID-19 sujud kepada Allah. Dia tidak akan membahayakan, wala yadurru li ahadin illa biidznillah, kata Allah. Ini tidak akan membahayakan siapapun, kata Allah, kecuali dapat izin dari Allah. Dan Allah tidak mengizinkan makhluknya menyakiti orang yang dekat dengan Allah. Malu, katanya itu makhluk min dabatin wal malaikatu, malu untuk menyakiti yang namanya manusia yang diciptakan ahsani takwim oleh Allah, lebih tinggi bahkan sampai dari malaikat. Malu makhluk Allah untuk membahayakan itu. Wala yadurru li ahadin illa biidznillah, kata Allah. Tidak akan membahayakan seseorang yang tanpa izin oleh Allah. Jadi Islam sudah ngajari dari dulu 14 abad yang lalu untuk bersih suci. Jadi sekarang itu medis kedokteran cuma nambah menjalankan saja. Iya, ternyata yang disampaikan oleh ahli medis, ahli kedokteran itu sudah disampaikan dulu 14 abad yang lalu di Al-Quran, sudah begitu sangat sempurnanya. Jadi kita tinggal menjalankan. Makanya orang yang yakin kepada Allah, dia la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak akan pernah merasa yang namanya gelisah. Enggak, wah ini takut, ini bawa penyakit, ini bawa, enggak akan begitu. Kenapa? Karena kalau mencurigai seperti ini, kata Allah, dilarang. Bagaimana kata Allah coba? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hendaklah kalian jangan mencurigai satu dengan yang lainnya. Wah, ini kayaknya nanti bawa penyakit. Oh, memang dari kecil bawa penyakit kita kok. Coba nggak percaya sampean baru lahir dapat 1 bulan kena panas. Kalau sekarang sudah disestempel COVID. Dulu nggak ada COVID dulu namanya. Sekarang yang muncul oleh Allah diwujudkan namanya COVID. Corona, bahasa Arab itu corona. Berarti kita semenjak dilahirkan oleh Allah sudah diikuti berbagai macam penyakit. Penyakit panas, penyakit tipes, penyakit tumor, penyakit gula. Sudah dari melahir sampai kita mati. Kalau sudah mati baru dipisah. Jadi penyakit sudah nggak ngikut lagi kalau sudah mati. Makanya corona itu bahasa Arab. Corona yakrunu kurunan wa makranan fa huwa qarinun wa daka makrunun. Makanya dalam Al-Qur'an salah satu korin penyakit kita adalah wa qala qarinuhu. Besok korin kita, penyakit kita ini yang membuat kita ini tersesat, belangsat, hancur hidup di dunia, di alam barzah dan alam akhirat adalah bilang kepada Allah bisa wa qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakinnahu fi dhalalim mubin. Ya Rabb, bukan saya yang bikin dia tersesat, bikin dia hancur, bikin dia kena penyakit segala macam. Kenapa? Dirinya sendiri yang enggak dekat kepadamu. Walakin fi dhalalim, karena ketersesatannya itu dia kena Itu aja, janganlah panjang-panjang, nanti panjang lagi saya nih jawabannya. Cukup itu? Masih ada? Itu, silakan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari tadi kami menjelaskan 23 golongan bahwa Allah. Jadi ada satu yang dapat masukkan dan khusus satu yang dapat surga Allah itu ada aturan
mungkin saya pribadi yang mengatakan di sini yang masih mungkin perlu sedikit penjelasan jihad yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyampaikan wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Allah menjelaskan jihad yang sebenarnya yang bagaimana. Wa man jahada fina, kata Allah, barang siapa yang berjuang berjihad untuk menegakkan memuliakan agamaku, fina ay fi sabili, kata Allah, mengangkat menegakkan agama Allah, memperkenalkan kemuliaan agama Allah, bahwa agama itu diturunkan rahmatan lil ala, untuk menyayangi alam semesta ini, dan Allah melarang menyakitin. Tadi Allah melarang fala tadhala, jangan sampai saling mendolimi. Mendalimi sendiri saja enggak boleh, apalagi mendalimi orang lain. Wa man qatalan nasa muta'ammidan, barang siapa yang bunuh manusia satu saja itu dengan sengaja, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya seperti dia membunuh seluruh manusia. Allah yang bilang ini. Wa man ahyan nas, barang siapa yang memelihara, menjaga nyawa seseorang, satu orang saja dipelihara, dijaga, rahmatan sebagai bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepadanya, faka'annama, maka seperti ahyan nas jami'a, pahalanya seperti menghidupkan seluruh manusia. Nah, yang jihad yang sebenarnya yang seperti itu. Muslim man saliman nasa min yadihi wa lisani. Kalau dia punya identitas muslim, maka sebenarnya muslim itu ketika hidup bergaul bermasyarakat menjamin kanan kiri tetangga selamat dari ocehan lidahnya dan kejahatan tangan. Mukmin man aminan nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, orang yang ketika hidup bergaul menjamin keamanan, ketentraman keluarganya, tetangganya, bahkan bangsa dan negaranya. Bukan berjihad menghabisi diri sendiri lalu kemudian menghabisi orang lain. Bukan itu yang kata Allah jihad sebenarnya. Man jahada fina, yang menegakkan memuliakan agamaku, memviralkan, memproklamirkan kemuliaan agamaku, lanahdiyannahum subulana, maka ku jamin, kata Allah, akan ku bimbing dia. Di dunia ku bimbing akan menjadi orang yang diidolakan. Di akhirat dia dijamin akan bagaimana? Enggak tersesat masuk neraka. Ku bimbing masuk ke dalam surgaku. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Bukan yang frustasi, bukan yang stres lalu kemudian menghabisi diri sendiri. Kenapa kok bisa stres? Karena enggak dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah mustahil mau menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Ini namanya jihad yang sebenarnya, yaitu kita berusaha, berupaya untuk menegakkan agama Allah, memviralkan, menyebarkan kemuliaan rahmat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jihad sebenarnya. Nah, ketika terjadi seperti ini, jangan sampai jauh lah, sampai negara kita, keluarga kecil kita, pemerintah kecil kita, banyak anak kita. Makanya jadi orang tua yang adil. Jangan hanya dekat sama anak yang patuh dan tunduk kepada bapak, tapi hendaknya yang harus diperhatikan anak yang tidak tunduk. Kenapa? Dia sakit. Coba yang harus kita jadi perhatikan apa yang waras, apa yang sakit. Yang harus jadi perhatian orang tua yang sakit, tolong dekati anak ini sakit. Hendaknya jadi perhatikan agar bagaimana? Agar enggak tambah bukan hanya sakit fisik, kalau sudah sakit hati, bukan hanya saudara yang akan dihabisi, orang tua pun akan dihabisi. Makanya jadi kepala rumah tangga kecil kita, perhatikan anak-anak kita semuanya harus mendapatkan keadilan, mendapatkan perhatian. Jangan hanya memperhatikan yang tunduk dan enggih-enggih terhadap orang tua, tapi yang sakit lebih diperhatikan agar dia sembuh dan tidak menimbulkan bencana. Dalam kehidupan pemerintah besar kita, negeri kita juga begitu. Hendaknya anak-anak yang sakit perhatikan. Hendaknya kita orang tua ini mempunyai rasul, utusan, intelijen yang mengerti tentang anak kita yang sakit.
Hendaknya cariin obat biar dia sembuh, bukan dijauhi, bukan dicaci maki, maka akan melahirkan dendam dalam hati, dan itu mudah dimasuki oleh setan, dan setan yang akan menyebabkan dia hilang kesempurnaan memorinya dan akan menyebabkan bahaya bukan hanya untuk dirinya tapi bagi orang lain. Mungkin begitu Pak ya? Masih ada? Silakan, mungkin masih ada yang mau nanya. Kalau tidak, mau lanjutin satu panggilan Allah lagi di sini. Waktunya tinggal berapa menit, Pak Ustaz? 4 menit ya. Oh, silakan, mungkin nanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang husnul jamaah. Kita ketahui bahwa husnul jamaah itu pengertiannya kan bahwa semua kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Misalnya kan, ketika seseorang berbuat keburukan seperti berzina, bagaimana kalau itu dicampur dalam keburukan? Gimana, kurang jelas saya ini. Bagaimana ikut campuran Allah dalam ketika orang itu berbuat keburukan? Itu saya. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fahuwa min nafsik. Jangan berhenti di sini, tapi ada lanjutnya, kullum minallah. Jadi ketika kamu mengerjakan kebaikan, itu memang bimbingan dari Allah. Kenapa? Allah yang menjelaskan, yahdi may yasha'u ilal khair. Allah yang menunjukkan seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak berkehendak, tidak melakukan apapun tanpa bimbingan izin dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa huwa min nafsik. Kemudian lalu yang terjadi keburukan, kejahatan itu dari dirimu. Kenapa? Allah melarang kita berbuat kejahatan dari dirimu atas dorongan setan. Tapi yakinlah bahwa semuanya itu izin dari Allah. Jadi keburukan, kejahatan, kebaikan semua sudah diizinkan oleh Allah. Nah, oleh karenanya kita minta kepada Allah agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Karena Allah menjelaskan, may ya'mal misqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kalau kebaikan yang kau kerjakan, maka engkau akan diperlihatkan sekecil apapun, dan itu akan mengantarkan dirimu kebahagiaan di dalam surganya Allah. Dan sekecil apapun kejahatan yang kau kerjakan, dan itu dilarang oleh Allah. Kita dilarang tadi, fala tadlimu anfusakum. Allah saja melarang dirinya mendolimi hambanya, dan melarang kita untuk melakukan melarang kita melakukan kejahatan. Dan ketika melakukan kejahatan, memang itu sudah diizinkan juga oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, agar itu jangan terulang lagi, karena itu akan mengantarkan kita menjadi penghuni nerakanya Allah. Memang semuanya dari Allah. Rukun iman yang ke-6 yaitu kita percaya terhadap qada'ihi wa qadrihi syarrihi wa khairi. Kita percaya terhadap keputusan dan ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Karena kalau enggak diizinkan oleh Allah, kita mustahil melakukan kejahatan. Tapi kita minta jangan sampai melakukan kejahatan. Cuma diizinkan melakukan kejahatan, tapi tidak diperintah. Kalau enggak diperintahkan, jangan dilakukan. Nyantol. Jadi cuma diizinkan tapi enggak diperintahkan. Udah ya? Mudah-mudahan silaturahim kita malam hari ini, ilmu yang Allah ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang barokah, yang mampu menata, membimbing sisa hidup kita menjauh-jauh lebih baik, sehingga kita tergolong orang yang husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري
فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.